Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pelajaran matematika mengenai materi bilangan berpangkat atau bilangan eksponen. Dengan bentuk umum dari bilangan berpangkat ialah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A. Dengan A itu sebanyak N. Jadi kalau misalnya N-nya itu 7, maka A-nya ada 7. Seperti itu. A pangkat N dibaca A pangkat N dengan A merupakan bilangan pokok dan N itu disebut dengan bilangan pangkat atau bilangan eksponen. Contoh 5 pangkat 4, maka 5-nya ada berapa? Ada 4. Maka 5-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5 hasilnya 625. Kemudian 1/3 pangkat 5, berarti 1/3-nya ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kalikan sebanyak 5 kali. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. Kemudian 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, maka hasilnya 243. Berarti 1/3 pangkat 5 itu hasilnya 1/243. Ini ya, ini contoh atau bentuk umum dari bilangan berpangkat atau bilangan eksponen. Oke, kemudian lanjut 8 sifat bilangan berpangkat atau bilangan eksponen. Jadi ada 8 sifat. Yang pertama kita bahas dulu perkalian eksponen. Perkalian eksponen itu bentuk umumnya ialah A pangkat M dikali A pangkat N. Dengan catatan ada nih syaratnya. Bilangan pokok di sini bilangan pokoknya A. Jadi kalau misalkan kita ubah jadi B, maka berarti bilangan pokoknya B. Dengan bilangan pokok harus bilangan bulat yang sama. Kenapa? Karena kalau bilangan pokoknya tidak sama, maka pangkatnya tidak bisa kita jumlahkan. Jadi di sini A pangkat M ditambah N. Kalau perkalian, maka pangkatnya itu harus dijumlahkan. Tapi dengan catatan bilangan pokoknya harus sama. Contoh 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 4. Bilangan pokoknya berapa? 10 kan? Kemudian pangkatnya berapa? 2 dan 4. Maka pangkatnya kita jumlahkan. 2 ditambah 4. Jadi sama dengan 10 pangkat 6. Gitu ya. Jadi berapa di sini jawabannya? 10. Jawabannya 10 pangkat 6 gitu. Contoh yang kedua, 1/3 pangkat 5 dikali 1/3 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama-sama 1/3, maka 1/3 pangkat, ingat perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. 5 tambah 3 sama dengan 8, maka hasilnya 1/3 pangkat 8. Itu ya. Itu baru sifat yang pertama. Sifat yang kedua ialah pembagian eksponen. Pembagian eksponen itu rumusnya atau bentuk umumnya A pangkat M A pangkat M per A pangkat N dengan bilangan pokoknya juga harus sama, maka pangkatnya kita kurangkan, M dikurang N. Contoh 8 pangkat 6 dibagi 8 pangkat 4, bilangan pokoknya berapa? 8 ya, ini bukan 10, bisa kalian ganti. Jadinya berapa ini? 8 pangkatnya berapa? 6 dikurang 4, maka sama dengan 8 pangkat 2. Maka di sini hasilnya 8 pangkat 2. Kemudian yang contoh kedua, 1/2 pangkat 5 dibagi 1/2 pangkat 3. Sama, bilangan pokoknya sama-sama 1/2, pangkatnya tinggal kita kurangkan. Karena kalau pembagian itu dikurang, 5 kurang 3, 2. Yang ketiga, perpangkatan eksponen. Perpangkatan eksponen berarti dipangkatkan 2 kali kan. A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N.
bilangan pokoknya tetap harus sama, hanya satu ya. Jadinya apa? A pangkat M dikali N, pangkatnya kita kalikan. Contoh 7 pangkat 3 pangkat 2, jadi 7 pangkat 3 kali 2 sama dengan 7 pangkat 6. Begitu juga dengan seterusnya. Sifat yang keempat, perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. A kali B pangkat M, perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan, maka bilangannya lebih dari 1. Di sini ada bilangan pokok A. Di sini ada bilangan pokok A. Di sini ada bilangan pokok A dan ada bilangan pokok B. Maka kita kalikan satu per satu. A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh 2 kali 4 pangkat 5, berarti 2 pangkat 5 dikali 4 pangkat 5. 8 kali 2 kali 5 pangkat 2, berarti 8 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Seperti itu. Kalau kalian menjawabnya sampai di sini saja itu sudah benar. Tapi kalau kalian mau cari lagi hasilnya, 2 pangkat 5 itu berapa? 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 4, 16, 64 ya. Nah 64 dikali 4 pangkat 5 itu berapa? Boleh kalau misalnya mau. Tapi sampai di sini saja itu sudah benar. Oke? Sampai di sini saja itu sudah benar. Yang kelima, perpangkatan bilangan pecahan. Perpangkatan bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan itu kita pangkatkan. A per B pangkat M. Kita pangkatkan satu per satu. A pangkat M per B pangkat M. Contoh 100 pangkat 4 dibagi 50 pangkat 4. Kan kalau dia pecahan itu kan sama saja dengan pembagian ya. Pembagian. Nah, kalau pecahan itu sama saja dengan pembagian. A bagi B, A per B atau A bagi B. Maka di sini 100 per 50 atau 100 dibagi 50. Pangkatnya sama-sama 4. Berapa 100 bagi 50? 2. Maka 2 pangkat 4 sama dengan 16. Contoh yang kedua, AB pangkat 2 per C pangkat 5, D pangkat 12 pangkat 4. Ini satu-satu. A kita pangkatkan 4, B ingat tadi perpangkatan eksponen 2 pangkat 4, 2 dikali dengan pangkat 4, berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Kan A ini kan pangkat 1, jadi 1 dikali pangkat 4, maka jadinya A pangkat 4. B ini pangkat 2, dikalikan lagi dengan pangkat 4, berarti 2 dikali 4, maka B pangkat 8. Per C ini juga C pangkat 5. 5-nya ini kita kalikan dengan perpangkatan yang di luar ini 4. Jadinya C 5 kali 4 20. C pangkat 20, D pangkat 48. Paham ya? Sifat yang keenam itu bilangan berpangkat 0. Nah, kalau bilangan berpangkat 0, lihat di sini. Apapun bilangannya kalau pangkat 0 hasilnya 1. Apapun kalau pangkatnya 0 hasilnya 1 ya. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh 2 pangkat 0 hasilnya 1, 1000 pangkat 0 hasilnya 1, 1 juta pangkat 0 hasilnya 1, min 10 pangkat 0 hasilnya 1. Pokoknya apapun itu bilangannya kalau dia pangkat 0 pasti hasilnya 1. Yang kelima, perpangkatan bilangan pecahan. Perpangkatan bilangan pecahan itu yang ketujuh, bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif itu berarti pangkatnya nilainya negatif. Di sini bentuk umumnya A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, kalau dia pangkatnya negatif, maka ketika kita ubah, maka dia menjadinya positif. Dengan syarat dia harus menjadi pecahan 1 per bilangan pokok dengan pangkat itu sendiri. Kan awalnya A pangkat min M, kita ubah biar tidak menjadi negatif, biar dia jadi positif. Jadinya jadikan pecahan 1 per.
1 per berapa bilangan pokoknya? A. Kemudian pangkatnya berapa? Awalnya minus menjadi positif. Contoh 6 pangkat min 2. Maka ketika kita ubah biar jadi positif, jadinya berapa? 1 per 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa? 1 per 3, 6. Contoh yang kedua, 10 pangkat min 1. Biar minnya hilang, maka kita jadikan pecahan. Jadi 1 per 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 berapa? 10. Yang ketiga, 1 per 2 pangkat min 5. 1 per 2 pangkat min 5 ini kan awalnya kan dari 1 per 1 per 2. Kita balik, yang 2 ini jadinya di atas. Jadi yang pertama itu ya, 2-nya itu kan di atas. Jadi 2 itu yang pertama itu 2-nya itu yang pertama itu jadinya 2 pangkat min 1 dikali 2 pangkat min 5 ya. 2 pangkat min 1 dikali min 5, pangkatnya kita kalikan. Jadinya berapa? 2 pangkat 6. Min kali min plus 1 kali 5. 5 ya, bukan 6 ini. Ini bisa diganti. Ini 5 bukan 6. Jadi 2 pangkat 5 berapa? Jadinya 2 pangkat 5. 2 kali 2 4. 16 kali 4 berapa? 64 ya. Oke, itu yang sifat ke-7. Kemudian terakhir sifat ke-8, bilangan berpangkat pecahan. Bentuk umumnya A pangkat M per N. Nah, ini kita ubah jadi bentuk akar. Yang akar M pangkat M akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi itu cara membacanya, akar pangkat N dari A pangkat M. Yang mana pembilang, yang mana penyebut. M itu jadi pembilang, N itu jadi penyebut. Pembilang jadikan pangkat di dalam akar, dan penyebut jadikan pangkat yang akarnya. Contoh 5 pangkat 2 per 3, maka akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Nah, jadi jangan tidak tahu bagaimana cara membacanya. Ini cara membacanya. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Maka hasilnya akar pangkat 3 dari 25. Cukup sampai di sini. Contoh yang kedua juga sama, 8 pangkat 1 per 2. Maka berapa ini? Kan biasanya kalau akar kuadrat ya, misalnya akar 64. Ini kan di sini akar pangkatnya itu kan 2. Jadi 8. Makanya tidak perlu ditulis lagi sama orang kalau dia di sini akar pangkat 2. Ini juga seharusnya tidak perlu tulis lagi. Makanya akhirnya Ibu tulis akar 8. Sampai di sini Ibu harap mengerti tentang bilangan berpangkat atau bilangan eksponen yang memiliki 8 sifat. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan Ibu berikan tugas latihan yang dikumpul pada hari ini juga. Terima kasih.